Halo semua, hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan permainan yang akan kami kembangkan. Permainan ini berjenis papan atau dinamakan board game yang kami namakan Bimbol. Dengan saya Devani Anastasia dan rekan saya Niko. Nah, kita bisa lihat posternya. Nih, kita menciptakan permainan baru yang dapat meningkatkan kreativitas pada anak-anak dan juga mudah dibawa. Apa sih latar belakang kami memilih game ini? Yaitu anak-anak pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia itu, sulit belajar dalam mengenal huruf, angka, nama binatang, dan juga tumbuhan. Hal itu dikarenakan metode belajar yang diberikan oleh orang tuanya itu salah. Nah, kami menciptakan game ini agar orang tua dapat memberikan metode pembelajaran yang tepat pada anak-anak. Selain itu juga, anak-anak itu sulit mengontrol emosinya. Mereka mudah kesal, marah, dan menangis jika apa yang diinginkannya tidak dituruti. Melalui game ini, anak-anak itu bisa melatih kesabarannya. Orang tua bisa melatih kesabaran anak-anak. Dan pada zaman sekarang, apalagi pada saat di pandemi ini, anak-anak itu kebanyakan hanya main HP saja, membuat keaktifan dan kreativitas pada anak-anak itu berkurang. Lalu tujuan dari permainan ini adalah yang pertama, melatih pengendalian emosi pada anak. Yang kedua, media belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membantu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lalu kelengkapan permainannya yang pertama itu yang dibutuhkan adalah papan bimbol. Yang kedua 12 bidak. Yang ketiga stiker bidak. Yang keempat stiker untuk papan. Yang kelima satu lembar aturan permainan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Niko, di dalam kelengkapan permainan kami itu terdapat 12 bidak. Itu ada 10 bidak untuk bermain, ada satu bidak penyerang, ada satu bidak bertahan juga. Ini adalah contoh bidak yang telah ditempeli oleh stiker. Kemudian, di dalam permainan kami juga terdapat satu lembar kertas untuk pedoman bermain dan papannya sendiri. Nah, permainan kami itu mudah dibawa kemana-mana, karena permainan kami itu bisa dilipat. Papan yang bisa dilipat. Di dalam papan itu bisa tempat menyimpan bidaknya, stikernya, dan juga satu lembar aturan permainannya. Nah, ini adalah contoh stiker-stiker kami. Ini tuh bisa di custom juga, tergantung orang tuanya ya. Untuk biaya custom sendiri tuh kami kenakan 10.000. Ini untuk stiker backgroundnya, stiker papannya yang bisa diganti-ganti dan juga bisa di custom oleh orang tua. Untuk aturan bermain sendiri, itu yang pertama, pemain terdiri dari 2 sampai 4 orang pemain. Untuk 4 orang pemain, maka akan dibentuk tertim. Yang kedua, pemain harus duduk saling berseberangan. Yang ketiga, tempatkan 11 bidak di tengah papan secara bersusun ke atas. Bidak paling atas adalah bidak bertahan, dan satu bidak bernilai 2 poin. Yang keempat,
Setiap pemain memiliki 2 lubang yang ada di seberangnya. Jika pemain memasukkan bidak ke lubang lawan, maka lawan akan mendapatkan poin dari bidak yang dimasukkan. Yang kelima, tentukan siapa yang akan memulai permainan terlebih dahulu. Bisa dilakukan dengan sweet atau lempar koin dan yang lainnya. Yang keenam, ganti giliran hingga pemain tidak bisa memasukkan bidak ke lubang. Yang ketujuh, terus bermain hingga salah satu pemain mencapai 6 poin atau 3 bidak di dalam lubangnya, maka yang mencapai 6 poin terlebih dahulu boleh memasukkan bidak bertahan ke lubang yang telah disediakan. Yang kedelapan, jika ada pemain yang tidak sengaja memukul bidak bertahan sebelum poinnya 6, maka bidak bertahan akan kembali ke tengah dan poin pemain dikurangi 2. Yang kesembilan, pemain yang berhasil memasukkan bidak bertahan adalah pemenangnya. Yang 10, teruslah bermain hingga ronde yang telah ditentukan. Berikut ini adalah cara bermainnya, simulasinya. Yaitu susun bidak ke atas sebanyak 10, dan itu adalah bidak bertahan. Itu adalah contoh bidak yang telah ditempel oleh stiker. Terus memukul bidak sampai jatuh. Nah, itu udah berhasil masuk kan? Berarti boleh main lagi. Nah, ini bidak yang hitam sudah boleh dipukul, karena masing-masing sudah mempunyai poin 6. Ini langsung jadi pemenang karena dia berhasil memasukkan bidak bertahannya. Nah, lalu tujuan market dari permainan ini adalah dapat dimainkan oleh anak-anak di Indonesia mulai dari umur 4 hingga 11 tahun, tapi harus di bawah pengawasan oleh orang tua. Selanjutnya, kelebihan dari permainan ini, yang pertama mudah dibawa kemana saja karena berbahan kayu. Yang kedua, anak dapat belajar secara visual, auditori, dan kinestetik. Yang ketiga, bisa mengganti background papan dan bidak sesuai keinginan anak karena menggunakan stiker vinil. Yang keempat, mudah dimainkan anak-anak karena memiliki peraturan yang mudah. Yang terakhir adalah jari anak-anak tidak sakit saat menyentil karena bidak terbuat dari plastik. Nah, lalu perkiraan harga dan keuntungan dari permainan ini. Perkiraan harga yang akan digunakan itu 200 hingga 250.000 karena kami menggunakan kayu MDF dan 3 buah stiker vinil dan 1 mika tembal.
masing-masingnya. Lalu perkiraan keuntungan dari setiap penjualan adalah 80 hingga 120.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.